Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, setiap hari akan ditemani dengan Pintu Misteri Membuka tabir misteri. Ahey. Banyak hal yang kita bagi melalui channel YouTube Pintu Misteri. Ramalan zodiak iya, ramalan-ramalan yang lain iya, berbagi informasi iya, kabar viral pun juga iya. Anda puas? Kami lemas. Kami lemas. Namun Mas Jawir dan Kim Macan ingin berterima kasih kepada para penonton, para subscribernya Pintu Misteri yang sudah support Pintu Misteri, terus mendampingi Pintu Misteri sampai saat ini. Betul sekali. Waduh, Masya Allah, tabarakallah. Kalian hebat. Dengan beraneka ragam Iya. agama, Iya. negara, Iya. kota. Iya. Waduh, banyak sekali yang sudah support Pintu Misteri. Ngaten Yogi ya. Waduh, terima kasih banyak untuk kakak-kakak semuanya. Pokoknya doa terus dari Mas Jawir, dari Kim Macan, tim Pintu Misteri, untuk kakak-kakak semuanya yang sudah meluangkan waktu untuk terus mendukung Pintu Misteri, selalu berpikiran positif, membawa apa yang Pintu Misteri sajikan itu dengan positif, komen-komen yang positif dengan bijaksana. Masya Allah, tabarakallah. Doanya Mas Jawir untuk kakak-kakak semuanya, semoga saja terus diberikan pemikiran yang positif, diberikan ketenangan hati dan pikiran, kekuatan hati, pikiran, tangan, kaki, dan bahunya ini dalam menjalani kehidupan. Terus berjuang, semangat, terus munculkan energi-energi positif di dalam diri. Biarkan sisanya Tuhan yang akan mengaturnya. Pokoknya teruslah menjadi orang baik, karena dengan kebaikan kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Dengan kebaikan kita yang tidak baik yang seharusnya kita alami itu bisa berbelok. Karena kebaikan itu bisa membantu diri kalian sendiri. Betul. Waduh, pokoknya terus menjadi orang yang baik ya Rek ya. Waduh, Kim Macan, ada tambahan boten ini untuk subscriber yang sudah bersama dengan kita ini. Untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengalami permasalahan, kesulitan ekonomi dan juga permasalahan keluarga. Semoga kalian dikuatkan hati dan mental kalian untuk bisa menghadapi semua permasalahan-permasalahan itu. Amin. Yakin, setiap permasalahan pasti akan ada jalan keluarnya. Asalkan hati dan pikiran kalian positif. Dan juga untuk merogoh sukmo kemarin, saya sempat kedua orang. Itu Cancer di Taiwan. Satu lagi apa itu namanya ya, Cancer di Taiwan. Satunya lagi Aries. Aries di Dubai. Aries di Dubai. Dengan berbagai permasalahan. Kalau yang tadi siapa namanya? Cancer yang di Taiwan. Itu permasalahan yang dihadapin dia sekarang itu laki-laki, pasangan yang mana pasangan yang selalu datang dengan dia itu semuanya pembohong, pemelorotan, pemanfaatan. Itu sebenarnya pelajaran buat kamu. Saya sudah kasih wejangan sedikit buat dia. Kembali ke misi visi kamu di awal apa. Kalau visi kamu di awal untuk mencari uang dan membahagiakan orang tua di kampung, itu harus diselesaikan. Jangan pas sudah dapat uang dan bisa membahagiakan orang tua langsung emosi dalam hati, ingin punya pasangan, ingin punya ada yang perhatian. Itu harus diselesaikan dulu. Jadi pada saat kalian sudah selesai mendapatkan uang dan kebahagiaan untuk saudara-saudara di kampung, barulah jodoh itu datangnya di kampung, bukan di negara orang. Waduh. Itu untuk si
Cancer Taiwan. Kalau untuk yang si Aries ya, yang si Dubai, jangan terlalu banyak mengeluh. Jangan terlalu banyak mengeluh. Karena apa? Sesengsara-sengsaranya kalian di sana, masih ada orang yang sengsara daripada kalian lagi. Yang malah makannya sehari sekali. Yang malah tidurnya di atas dek. Waduh. Dan juga tidak punya ventilasi udara. Nah, dan tidurnya itu cuma 2-3 jam per hari. Ya. Jangan buat diri kalian menderita. Itu tidak akan membuat mental kalian baik. Jalaninlah proses-proses itu. Kalian, bukan kalian ya, kamu itu cukup baik ditempatkan. Tapi tinggal kalian sendiri yang tidak mensyukuri. Betul sekali. Ayo mensyukurin ya, mensyukurin terus itu. Saya terapi yang 2 itu dengan melamun satu saat, dan saya bukakan vision matanya. Kehidupan di luar sana seperti apa. Jadi pas pada saat mereka ini, saya merogoh sukmanya pada saat dia tidur, Mas Jawi. Biar dia dapat vision langsung. Kehidupan di luar sana di bawah penderitaan dari dia. Jadi biar dia bersyukur. Lebih bersyukur lagi. Lah ya itu. Waduh. Ini yang di luar negeri ini ya. Ki Macan sampai rogoh sukmonya ke sana. Naik apa? Gratis. Tidak naik pesawat. Ngono langsung toko. Waduh, tapi banyak hal yang positif. Ini pun juga mungkin untuk kakak-kakaknya Mas Jawir yang berada di luar negeri juga. Dengan tayangan ini mungkin kembali untuk melakukan introspeksi visi Ki Macan. Untuk poin yang pertama tadi, si Capricorn yang berada di Taiwan, ayo ingat kembali visi dan misi pertama apa. Pada saat di Indonesia, berdoanya sama Tuhan supaya bisa bekerja di luar negeri untuk apa. Betul. Itu diselesaikan dulu. Masalah jodoh, pasangan dan lain sebagainya, wis toh, ndak usah dipikir terlalu jauh. Nanti kalau udah pulang di Indonesia, duitmu udah akeh, omahmu magrong-magrong, kendaraanmu rodo papat, sawahmu berhektar-hektar. Gampang. Jodoh itu tuh pasti gampang. Hati tenang, pikiran tenang, nanti tinggal melakukan seleksi untuk jodoh yang baik. Ngono ya Ki, daripada nanti kamu di sananya visi dan misinya lupa karena akibat dari kalian sendiri yang buat, karena emosinya yang pingin punya pasangan di luar negeri. Ternyata Ki Macan lihat nggak ada jodoh kamu itu di sana. Makanya kenapa sekali berhubungan gagal, 2 kali berhubungan terus gagal dan dipelorot-peloroti. Entek duitmu. Ngono ya Ki ya? Masih mending entek duitmu lah. Mas Oka Keling kemarin, modal-modal celana dalam. Dipelorotin ya. Ya kayak gitu lah. Karena dia dulunya melorotin orang kan. Lah iya. Giliran sekali produk modal-modal. Itu tadi ya. Ini pembelajaran buat semuanya kakak-kakaknya Mas Jawir. Bekerja di sana kan udah perjuangan, udah jauh dari keluarga, orang-orang terkasih. Makanya kenapa visi dan misinya jangan sampai dilupakan. Daripada nanti pulang duitnya ternyata cuma ngepas, lah yo eman-eman. Dan kemudian ada pembelajaran yang bagus untuk si Aries yang berada di Dubai. Ayo, semuanya itu harus bersyukur. Kalau kalian tidak bersyukur, nanti akibatnya kalian membuat susah diri kalian sendiri. Gimana nggak susah? Melek mata, kalian masih tetap berada di Dubai dengan lingkungan yang seperti itu. Jadi mau bekerja pun terasa berat. Bukan Dubai, Saudi. Oh, yang di Saudi. Nanti bekerja pun terasa berat. Tapi kalau kalian mulai bersyukur, mulai positif, mulai berdamai, insya Allah apa yang kalian anggap berat itu akan mudah. Dengan kemudahan nanti kalian akan dapat bonus. Majikan itu ternyata baik hati. Dan juga waktu itu akan berjalan lebih cepat. Kalau kalian lebih ikhlas menjalaninya. Ngono lho ya Rek ya. Mantul. Sampun Ki.
Oka kering napa? modal diaki. Waduh, matur nuwun Ki Macan sudah berbagi rogo sukmonya. Mari kita lanjut. Mas Jawir menginginkan Ki Macan untuk melakukan sesuai permintaan subscriber ini untuk mengetahui arti dari tanda lahir merah. Tanda lahir yang berwarna merah, kayak toh yang berwarna merah. Ini kalau orang-orang juga menyebutnya itu tanda lahir Brahma. Tetapi biasa kalau kita lihat itu toh merah, tanda lahir yang berwarna merah. Jeh, ini kira-kira artinya itu apa? Siapa ada tanda lahir merah? Boten, dia putih, panu. Mohon maaf, Rek. Mas Jafir ini pecan. Jadi kalau untuk saudara-saudaraku, kalau saya lagi membunyikan kelencengan ini, berasa risih, berasa pusing dan mual, itu tandanya di dalam badan kalian tuh ada energi negatif yang menguasai badan kalian. Itu hati-hati sekali ya. Berarti harus pertebal ini kembali untuk ibadah kalian, Rek. Ya, kembali saya akan menarik energi alam semesta untuk tanda lahir, membahas tanda lahir merah di bagian tubuh manusia. Artinya apa? Ya. Tapi Ki Macan bisa dijelaskan terlebih dahulu kenapa orang itu mempunyai tanda lahir merah, Ki? Itu menurut Ki Macan ya. Tanda lahir merah itu menurut pengetahuan saya dan pengalaman saya pribadi ya. Itu tanda lahir yang mana reinkarnasi. Oh, ya. Tugas di masa lalunya belum selesai. Hingga dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk reinkarnasi lagi dengan manusia dan melanjutkan misi yang Tuhan berikan kepada mereka. Karena tidak semua orang mempunyai tanda merah itu. Orang-orang spesial yang punya tanda merah. Kalau untuk yang tahu ya. Yang tahu gitu ya Ki ya. Nah, ini Ki Macan mungkin kan bagi kalian yang percaya dengan namanya reinkarnasi, tidak percaya juga tidak apa-apa. Tetapi si tanggal orang yang mempunyai tanggal merah, tanda lahir merah, itu suatu saat dia memahami bahwa dia punya suatu tugas atau tidak, Ki? Iya. Di umur-umur tertentu dia akan memahami, berawal dari mimpi. Mimpi itulah yang akan mengantarkan mereka untuk melanjutkan misi pertamanya. Wah, lanjut. Tapi kasihan sekali kalau buat mereka yang misalnya dia melanjutkan misi, tapi tidak ada yang pendukung dari keluarga, dari teman pun tidak percaya. Makanya dia melanjutkan misi dengan sendirinya. Kecuali dia masuk di dimensi manusia yang dilahirkan, yang mana lingkungan keluarganya, lingkungan pertemanannya itu mengetahui persis spiritual. Itu yang akan mempercepat mereka untuk menyelesaikan misi dari Tuhan. Seperti itu. Jadi beruntunglah orang-orang yang punya tanda merah itu dikelilingin orang-orang yang mengerti akan itu. Waduh, kalau yang tidak mengerti, ya wis mau gimana ya, lagi itu ya, bentrokan dan akhirnya dia menjalani hidupnya sendiri tanpa orang-orang pendamping. Seperti itu. Baiklah. Oke. Biasanya dari tanda-tanda merah tersebut punya makna sendiri-sendiri. Jadi saya maunya Mas Jawir untuk menanyakan tanda merahnya di bagian mana, karena itu maknanya dari artnya itu berbeda. Oh, ya. Itu kalau saya bilang itu stempel dari Tuhan. Itu stempel ya? Stempel dari Tuhan, karena ada 3 stempel dari Tuhan. Tanda merah, tompel, dan juga tanda putih. Oh, ada juga putih. Tanda putih itu yang seperti orang luka. Oh. Yang hitam putih, seperti yang putih-putih seperti sapi. Oh, Bukannya seperti titik bulat itu enggak.
masuk akal iku duduk masuk. Jadi tahu kan seperti kulit sapi? Seperti itu. Tidak semua orang yang punya tanda itu dia bisa menjalani hidupnya dengan tenang. Oh, karena mental. Oh. Kalau mentalnya tidak kuat, dia tidak akan bisa menjalani itu. Oh, waduh. Karena apa? Cibiran. Oh iya. Bulian, nggih. Betul. Tuhan sudah memberikan tanda-tanda kepada orang-orang spesial itu karena Tuhan yakin mereka bisa menjabatnya dan sampai menyelesaikan terakhir. Waduh, ini pun juga ada hal yang positif mungkin bagi kalian kan. Dulu Mas Jawir juga sempat tompel ternyata itu stempel dari Tuhan. Waduh, ini mungkin bagi penontonnya Pintu Misteri yang punya stempel dari Tuhan, jadi kalian jangan berkecil hati. Iya. Tidak semua orang bisa menjalankan itu. Dan kan efeknya bisa bunuh diri kan. Tapi kebanyakan yang bunuh diri malah tidak ada stempel. Lah iya. Yang orang-orang bunuh diri di luar sana yang tidak punya stempel. Malahan kan? Betul. Bukan orang-orangnya punya stempel yang bunuh diri. Orang yang kuat. Karena Tuhan sudah memilih kalian di situ. Iya, itu loh ya, Rek ya. Waduh, jadi ini tanda stempel yang dari semesta, dari Tuhan. Ini bagi sing percaya. Sing ora percaya juga ndak apa-apa. Dan apa yang akan dilihat sama Ki Macan ini menurut versi dari Ki Macan ya, Rek ya. Tidak melalui versi yang lain-lainnya. Waduh, sangat menarik. Tadi Ki Macan juga sempat bilang pangkat. Waduh. Pangkat. Itu seperti pangkat gitu ya. Orang-orang yang punya tanda istimewa tersebut. Kalau ada ilmu sihir yang mau nyerang, dia dong, selamat ini. Waduh, sudah ada. Karena udah ada tanda dari Tuhan semesta. Tuhan. Untuk jangan diganggu, dia punya misi sendiri. Kadang-kadang makanya hati-hati sekali kalian kalau misalnya mau kirim ilmu sihir kepada orang yang punya stempel tersebut, itu akan berbalik arah. Tiba-tiba nyerang ke sendiri. Itu senjata makan tuan. Oh, senjata makan tuan. Kopino kapok itu kan lagi pula ngapain juga spiritual jahat-jahat ngono ya. Waduh, mantep ini Ki Macan. Mas Jawir baru ngeh ya. Mas Jawir ada di daerah mana? Kayaknya nggak ada deh Mas Jawir. Nggak ada Mas Jawir. Baik Ki Macan, seperti yang Ki Macan inginkan. Ini berarti yang seperti Mas Jawir lihat ya, yang biasanya. Ini untuk tanda merahnya itu yang Mas Jawir lihat itu ada di jidat. Di kening. Oke. Kita cari satu rekornya. Kening, dahi, mana ya? Artinya apa? Iya. Tanda lahir untuk di bagian kening. Reinkarnasinya di kehidupan masa lalunya. Ini tokoh agama. Yang mana dia pintar sekali ilmu agamanya dan pintar sekali akhlak dan budi pekertinya. Waduh. Tapi misinya belum selesai, makanya dia reinkarnasi lagi ke orang-orang untuk menyelesaikan misinya sampai dunia akhir zaman. Waduh. Jadi kalau misalnya ada saudara kalian, teman atau pasangan kalian mempunyai di dahi, itulah, tolong dituntun apa yang dia katakan. Gitu. Kebanyakan orang-orang yang punya tanda dahi di atas itu, yang tanda merah itu, dia perawakannya itu seperti orang dewasa, mengerti akan permasalahan orang lain dan dia lebih suka memberikan solusi. Dan solusinya tapi jarang-jarang sekali orang bisa menerima karena dianggap sok tahu, karena itu tadi jabatan yang dijabat di sekarang cuma orang biasa. Jadi seperti ini Mas Jawir. Reinkarnasinya Mas Jawir ini sebenarnya tokoh agama. Tapi Mas Jawir masih di SMA. Apa sih kamu ngomong apa sih, nggak sampai sana. Seperti itulah, itu agak susah buat mereka, tapi mereka lebih pintar dari orang-orang normal lainnya untuk mengajar dan menuntun. Tuh. Karena memang ada misi sebelumnya dan ini ada sosok tokoh agama gitu ya, Ki ya. Waduh Ki, monggo diunjuk rumien. Iya, saya lupa. Waduh,
ini Ki Macan kok sempet bilang sampai akhir zaman. Waduh, karena umur orang kan tiada yang tahu. Betul. Kalau seandainya ternyata di reinkarnasi yang sekarang kemudian belum akhir zaman dia sudah meninggal, kemungkinan besar apakah akan diberi kesempatan untuk reinkarnasi? Oh, ngoten nggih. Berturut-turut. Karena yang saya tahu untuk dunia reinkarnasi termasuk saya ya, ada 1001 tugas yang harus diemban oleh untuk orang-orang yang mempunyai tanda spesial. 1001 tugas. 1001. Yang kalian tahu kan cuma 1001 mimpi. Ini 1001 tugas 1001 ya. tugas. Nah, ya itu. Waduh ya itu ya Ki ya. Waduh, mantap. Ini untuk yang di bagian kening, jidat ataupun dahi. Waduh, bijak kalian untuk menilai ya Rek ya apa yang menjadi penerawangannya Ki Macan. Lanjut Ki, bagaimana ini yang biasanya itu di lengan? Wah, di sini biasanya ada lengan kanan ataupun kiri. Ya. Ini reinkarnasinya di kehidupan di masa lalu seorang pejuang. Yang mana pejuang ini mempunyai rahasia-rahasia misi pada saat perperangan dulu. Bisa seperti penyimpanan senjata, bisa seperti penyimpanan harta karun, dan bisa juga misi rahasia besar di kerajaan ataupun di kepresidenan. Di sini misi. Zaman dahulunya beliau ini punya jabatan di pejuang. Pejuang, dan dia mempunyai suatu rahasia. Yang mungkin rahasianya itu nanti akan disampaikan ke orang yang selayaknya mendapatkan rahasia tersebut. Tapi itu lagi Mas Jawir. Kita menceritakan seperti itu belum tentu orang itu percaya. Lah ya itu. Tapi dia tahu tempat-tempatnya di mana yang akan disimpan, yang sudah disimpan gitu ya Ki ya. Waduh, nah Ki, ini menarik juga dari yang di jidat sama yang di sini menyimpan suatu rahasia. Ini tadi Ki Macan bilang sampai di umur tertentu pasti akan terkoneksi dengan melalui mimpi. Akil balik terkoneksi kapan itu mimpi muncul, dan akhirnya yang mempunyai tanda lahir ini dia akan ngeh dan melanjutkan misinya. Kalau seandainya manusianya yang mempunyai tanda lahir ini ternyata dia tidak mengembangkan misinya, bagaimana itu Ki? Itu sudah pasti, Udah pasti karena dari awal dia sudah dapat mimpi senang sekali dengan pistol-pistolan. Senang sekali dengan angkatan baju angkatan. Itu udah diasah. Udah diasah oleh alam. Betul. Jadi medianya itu semesta yang akan mengolahnya, mempersiapkannya ngono ya Ki ya. Walah, kerja semesta. Paling pinter menghafal nama-nama pahlawan. Paling pintar menghafal nama-nama menteri. Paling pintar menghafal negara yang lama, negara yang baru. Dia paling pintar. Bendera paling pintar. Paling pintar gitu ya Ki ya. Waduh. Berarti memang sebelumnya memang semesta sudah mempersiapkan wadahnya. Betul. Ngono ya Ki. Jadi memang tidak akan salah. Lanjut. Kata Mas Jawir, tiba-tiba melenceng tidak akan, karena itu dari lahir dan semesta sudah mempersiapkan, mendidiknya gitu ya. Itu loh ya cara kerja astral. Yang kalian yang ilmunya tinggi di pengetahuan, mau kalian sombong-sombong dan bahwa kalian tidak percaya sama astral, ini ngorek ya. Astral pun banyak rahasia-rahasia yang tidak bisa ilmu pengetahuan jabarkan. Ya. Jadi ojo sok-sokan ya. Mas Jawi dicibir, sok tahu itu dasar dukun ini ono ngono ya. Lanjut Ki. Bagaimana kalau untuk yang di bagian belakang leher? Untuk tanda merah di bagian belakang leher,
reinkarnasinya pada masa lalu itu seorang tabib ternama. Waduh. Tabib ternama di masa kerajaan. Oh, dokternya zaman dulu. Ya, dokternya zaman dulu yang mana ditugaskan untuk memberi pengobatan tradisional di zaman sekarang. Walah, alternatif. Waduh, iku lho ya rek ya. Waduh, zaman biyen pun juga nggak kalah canggih. Ngono ya Ki ya. Waduh. Pohon ini dicampur daun ini direbus ini diminum sembuh. Nah, iya iku ya. Tuh, jadi kalau misal kalian punya saudara pasangan atau teman ya, ya mempunyai tanda di belakang tengkuk ya. Belakang tuh, ya. Nah, dia kadang-kadang kalau misalnya ada teman yang sakit-sakitan, terus tiba-tiba dia menunjukkan resep seperti itu, lakukan ngono ya. Karena nggak semua orang bisa memberi resep seperti itu. Nah, iya iku. Tapi Mas Jawir kemarin nggak mau melakukan Ki. Kenapa? Karena temennya Mas Jawir dia ngasih resep itu jamur teletok sapi. Lah Mas Jawir kliang-kliangan iku. Oh, mushroom ya. Mushroom kurang ajar iku temennya Mas Jawir iku ya. Waduh, bagus iki ya Ki ya. Tabib ngono ya. Kalau yang di bagian muka ini biasanya juga ada. Mungkin ada beberapa yang merasa minder karena ada letaknya itu di daerah pipi gini Ki. Oh, daerah pipi ya. Daerah pipi. Bagian wajah ya. Bagian wajah. Baik. Yang di dekat mulut gini ada juga. Mas Jawi pernah lihat? Iya. Untuk tanda merah di bagian wajah, di peredaran wajah. Oh, di area wajah. Terutama di bagian mulut ini, penasehat kerajaan. Waduh. Jadi orangnya ini lebih ke apa ya? Setia, jujur dan pemberani. Jadi setiap ucapannya itu akan jadi panutan. Oh, alah. Nih tanda-tanda yang bagian di pipi, bagian mulut ya. Mulut deket-deket mulut. Ini reinkarnasi zaman dahulunya itu penasihat kerajaan. Waduh, Rek. Yang mana setiap raja yang melakukan sesuatu harus konsultasi ke penasihat kerajaan dulu apakah baik atau tidak kita melakukan seperti ini. Waduh, bagus. Nah, ini menarik sekali kalau yang di bagian sini penasihat kerajaan. Ini ada juga Niki yang kalau di daerah mata Niki. Iya, mata pas di bulatan. Bulatan ya, itu bulatan ada mata. Itu lain lagi ada. Oh. Maknanya lain. Apa itu kalau bisa dilihat itu di bagian mata itu Ki? Kalau di bagian mata kita bisa cek buka orakel lagi. Oh lah, jeng. Oke. Iya. Pengabdi setia kerajaan. Walah. Pengabdi setia kerajaan. Yang mana ditugaskan untuk menjaga dan melindungi kerajaan. Oh, masa lalunya. Masa lalunya. Waduh, pengabdi setia gitu dalam kerajaan ngoten ya Ki ya. Masa lalu reinkarnasi. Ini tugasnya berarti kalau di masa yang sekarang apa? Kalau tugasnya di masa sekarang biasanya orang-orang yang seperti ini dia lebih lari ke politik. Oh. Gimana caranya saya bisa naik di bagian politik untuk menyampaikan bagaimana cara kerjanya zaman dahulu dan zaman sekarang. Karena kita tidak bisa kita pungkirin cara kerja zaman sekarang harus dicampur adukan dengan cara kerja zaman dulu kerajaan. Tapi untuk naik ke atas itu susah sekali Mas Jawir. Oh, alah ya itu. Makanya kenapa yang baik-baik zaman sekarang kebabat. Itulah salah satunya. Kalah dengan modern. Yang si inkarnasi sudah mulai naik ke atas. Dia memberi kebenaran di atas, tapi dibabat dengan ketidakadilan. Banyak sekali. Itulah reinkarnasinya. Waduh, Rek yo. Mantap. Seru ya Ki ya. Waduh. Nah, ini kita lanjut lagi. Nah, ini udah beberapa ya yang disebutkan sama Ki Macam. Ini kalau yang di bagian paha. Bagian paha. Oke. Pupu. Ini yang keberapa Mas Jawir? Ini yang ke 1 2 3 4 5 6 sekarang yang. Baik. 6. Paha. Iya.
Ini pahlawan, saya bisa pahlawan. Oh, kok pahlawan? Kalau zaman sekarang itu seperti apa? Yang demo tuh. Oh, demonstrasi. Ya, Demonstran. Ketua. Oh. Ketua demonstran. Ya, tapi yang positif ya. Yang positif. Oh iya. Yang benar-benar dia membela kebenaran. Oh. Bukan yang membela memperkeruh, bukan bagian yang memperkeruh. Oh alah, mungkin dulunya Ki Macan mau bilang ini sosok yang dimana dulu dia yang memimpin perjuangan. Ngono ya Ki ya? Betul. Yang berada di depan yang memimpin suatu perjuangan. Betul, itu maksud saya. Oh, ini biasanya dari SD dia sudah memimpin ketua kelas. Waduh. Dari SMP ketua kelas, OSIS, pendiri-pendiri ketua, dia ditunjuk sebagai itu. Karena apa? Jiwa pemimpin dia tuh inner beauty dan kewibawaannya tuh keluar di depan orang-orang. Dan perkataan-perkataan dia tuh selalu didengar orang-orang. Didengar, ya. Reinkarnasinya karena Tuhan memberikan amanah seperti itu untuk menjunjung kebenaran. Menjunjung kebenaran. Karena di dunia ini 70-30. 70 yang nggak benar, yang 30 benar. Waduh, ya. Mantap ini ya Ki ya. Ya. Ini berarti di antara yang merah-merah ini berarti positif semua ya Ki ya. Makanya jangan minder ya. Kalau kalian mempunyai sesuatu tanda merah, tanda Brahma yang berada di dalam tubuh kalian, entah itu berada di mana, itu semuanya itu positif. Betul. Mari kita lanjut. Selain di paha, waduh, di mana lagi? Perut. Perut. Ya. Jadi di sini kartu orakel saya mengatakan ini kartu perdukunan. Loh. Jadi yang mempunyai tanda merah di bagian perut reinkarnasinya itu peramal zaman dahulu kala. Peramal pada zaman kerajaan. Yang mana kalau raja-raja zaman dahulu kala kalau pengen mengetahui sesuatu ini dari dia. Dari peramal tersebut. Nah, kenapa sekarang pun masih ada reinkarnasinya seperti itu? Yaitulah tugas-tugasnya belum selesai sampai akhir zaman nanti. Percaya tidak percaya, peramal itu ada. Waduh, nah ini kemungkinan besar. Ayo, nanti siapa yang punya tanda merah ternyata di bagian perut, dan seperti yang dibilang sama Ki Macan, silahkan komentar. Mana ya Ki ya? Kalau misalnya sekarang saya belum merasakan itu semua, suatu saat pasti. Mungkin sekarang masih dalam proses semesta mempersiapkan wadah. Ada yang langsung pelan-pelan Mas Jawir, ada yang langsung tiba-tiba. Seperti dia mati suri. Oh ya. Seperti dia kecelakaan terus tidak sadar selama 2-3 hari. Nah itu yang langsung, ada yang bertahap. Jadi ada macam-macam cara semesta untuk mengepaskan ngono ya Ki ya. Waduh ternyata si sosok peramal ini ya. Ini Mas Jawir curiga di perut Ki Macan ada ini Valena iki ya. Baik Ki, mari kita lanjut untuk yang di bagian punggung. Ya. Yang di bagian punggung, di sini ada serigala. Yang mana yang tanda merah di bagian punggung itu orang-orang penting di negaranya. Wah, dulu orang penting di negaranya meninggal karena keracunan, kecelakaan, dan dibunuh. Yang mana misinya belum selesai untuk memberi kebenaran. Itu yang di punggung. Waduh, kok tragis gitu ya Ki? Yes. Mengalami kematian, itu kecelakaan, diracun. Itu tadi Mas Jawir, karena kan masa lalu dengan masa sekarang pun sama, 70-30. 70 pun banyak yang jahat, nggak mau yang orang-orang benar-benar itu berdiri, akan dimusnahkan. Begitu juga zaman sekarang. Tetapi kan Tuhan maha baik ya Ki. Betul.
kebenaran tetap akan ada. Betul. Walaupun kau bunuh, pasti akan muncul lagi Betul. orang sosok-sosok orang yang membawa kebenaran. Betul. Yang terus menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran. Betul. Karena kan manusia, kenapa Tuhan pun mereinkarnasikan ada orang yang gigih dengan kebenaran? Karena semua manusia itu juga harus melihat, ini loh orang yang benar, ini loh orang yang salah. Betul. Boleh ngombe? Monggo diunjuk. Karena hidup itu kan seperti mata uang yang mempunyai dua sisi, baik dan buruk. Dan Tuhan pun juga akan memberikan pembelajaran melalui sosok-sosok manusia yang mana patut dicontoh. Betul. Dan mana yang tidak dicontoh. Betul. Becik ke titik, olok ke toro. Apa tuh? Yang baik pasti akan terlihat. Betul. Oke. Baik, mari kita lanjut. Ya. Nah, ini untuk yang biasanya. Apakah yang di bagian perut itu seperti yang di bagian payudara enggak, Ki? Atau artinya, atau mempunyai makna yang berbeda? Di bawah payudara, kalau enggak di bagian susunya lelaki. Ini kan biasanya ada tuh demblok ngono. Ini requestnya Mas Oka Keling. Di bagian payudara. Curiga deh kemarin habis bongkari dodone sopo iku. Untuk tanda di bagian bawah, di bagian payudara ya, mau itu laki-laki atau perempuan, dahulunya tokoh sakti di tempat itu. Waduh, tokoh sakti. Kalau misalnya di Indonesia bisa dibilang sahur sepuh, bukan sahur sepuh ya. Brahma Kumbara. Sipahit lidah. Sipahit lidah. Pokoknya tokoh-tokoh sakti di masa lampau, yang mana ditugaskan oleh alam semesta untuk keadilan di masa sekarang. Keadilan, memberikan suatu keadilan di masa sekarang. Waduh, iki ya Rek ya. Wah, ternyata ya Ki ya. Lanjut Ki. Sudah cukup? Cukup? Ya. Wes. Wes ora ono meneh. Terakhir ditutup dengan requestnya Mas Oka Keling. Siapa nggak tanya Ki? Apa? Kemarin dia ngopok-ngopok dodone sopo kok sampai ngerti di bagian situ. Tapi mantul. Terima kasih Ki Macan sudah memberikan beberapa informasi mengenai tanda merah. Maaf kalau Mas Jawir selingi dengan bercandaan, biar nggak kaku kayak kanebo kering. Ngono ya Ki ya. Baiklah, kalau begitu saatnya Mas Jawir mengingatkan untuk para penontonnya Pintu Misteri mendoakan negara tercinta kita, negara Indonesia, agar negara Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan, agar negara Indonesia terus diberikan ketentraman, kedamaian, kemajuan. Amin ya Allah. Doakan terus untuk pemimpin negara Indonesia, orang-orang penting yang berada di pemerintahan Indonesia itu selalu ajak dengan yang namanya sumpah jabatan. Betul. Ngoten ya Ki ya, agar negara Indonesia pun terus maju. Mari kita doakan untuk negara Indonesia agar dijauhkan dari segala macam bentuk bencana alam. Kalaupun seandainya terjadi, semoga tidak melebihi dari kemampuan negara Indonesia. Pokoknya kita terus doakan untuk NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, harga mati. Gimana ada pesan hari ini untuk subscriber Pintu Misteri? Pesan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hidup tidak seindah yang kita bayangkan, tetapi tidak juga seburuk yang kita pikirkan. Nah ya iku, mau bagaimana ngono iki ya. Yang namanya orang hidup jangan terlalu berpikiran yang negatif. Karena memang tidak seindah yang kita bayangkan, tapi tidak seburuk yang kita pikirkan. Kuncinya ya kita harus jalan, melangkah, menjalani kehidupan, baru tahu. Betul. Ngoten ya? Waduh, saya Mas Jawir. Dan saya Ki Macan. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.